Kisah hidup seorang ulama besar sering menjadi pelita bagi umat manusia, menerangi jalan kehidupan dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki, seorang tokoh karismatik dari Surabaya, telah meninggalkan jejak dakwah yang begitu mendalam melalui amalan zikir, sholawat, dan pendidikan Islam. Berikut adalah cerita panjang tentang perjuangan, keteladanan, dan warisan beliau yang tak lekang oleh waktu. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki lahir di tengah keluarga yang sangat mencintai ilmu agama. Ayahnya, seorang ulama terpandang, telah menanamkan nilai-nilai keislaman sejak beliau kecil. Lingkungan keluarga yang religius menjadi pondasi utama dalam membentuk kepribadian Asrori muda. Di rumah sederhana di Surabaya, Asrori kecil sering menyaksikan ayahnya memberikan pengajian kepada masyarakat, yang menginspirasi dirinya untuk mengikuti jejak sang ayah. Sejak usia dini, Asrori menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memahami ajaran agama. Ia belajar membaca Al-Quran di usia yang sangat muda, bahkan mampu menghafal beberapa surah panjang sebelum usianya genap 10 tahun. Ibunya, seorang wanita yang lembut tetapi tegas, selalu mendorong Asrori untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama. Setiap malam, keluarga ini meluangkan waktu untuk bersama-sama membaca kitab-kitab Islam. Tidak hanya belajar dari orang tuanya, Asrori juga aktif menghadiri pengajian yang diadakan di masjid dekat rumah. Beliau sering duduk di barisan depan, menyimak setiap kalimat yang disampaikan oleh para ulama. Semangatnya untuk belajar tak pernah surut, meskipun kondisi ekonomi keluarganya tidak selalu memungkinkan. Namun, kemiskinan tidak pernah menjadi hambatan baginya untuk meraih ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Asrori melanjutkan studi ke beberapa pesantren ternama di Jawa Timur. Ia belajar di bawah bimbingan ulama besar, yang tidak hanya mengajarkan ilmu fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan kepemimpinan. Di pesantren, Asrori dikenal sebagai santri yang rajin dan berdedikasi tinggi. Pada saat teman-temannya memilih untuk beristirahat setelah jam belajar, Asrori sering menghabiskan waktu di perpustakaan pesantren. Ia membaca kitab-kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Tafsir Jalalain. Kegigihan dan kecintaannya terhadap ilmu agama membuat para gurunya sangat bangga. Tidak jarang, beliau diberi tanggung jawab untuk mengajarkan teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Selama di pesantren, Asrori juga mulai memperlihatkan bakatnya dalam berdakwah. Ia sering diminta untuk menyampaikan ceramah di hadapan para santri lainnya. Dengan tutur kata yang lembut tetapi penuh makna, ceramahnya selalu berhasil menyentuh hati para pendengar. Dari sinilah bakat kepemimpinan Asrori mulai terlihat, dan ia pun dikenal sebagai sosok yang dihormati di lingkungan pesantren. Setelah menuntaskan pendidikannya di pesantren, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Di kota kelahirannya ini, beliau mulai mengabdikan diri kepada masyarakat. Kehidupan di kota besar seperti Surabaya tidaklah mudah, tetapi Asrori muda memiliki tekad yang kuat untuk membagikan ilmu yang telah ia pelajari. Dengan semangat yang tak pernah surut, beliau mulai memberikan pengajian kecil di masjid-masjid setempat. Pada awalnya, hanya segelintir orang yang datang untuk mendengarkan ceramahnya. Namun, keikhlasan dan kesungguhannya dalam berdakwah perlahan-lahan menarik perhatian masyarakat. Asrori tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi umat.
Beliau kerap mengunjungi keluarga-keluarga miskin untuk memberikan bantuan sekaligus membimbing mereka dengan nasihat-nasihat Islami. Kehadirannya di Surabaya menjadi berkah bagi masyarakat. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah dan rendah hati, selalu menyapa siapapun dengan senyuman. Tidak ada rasa lelah dalam diri Asrori untuk terus menyebarkan cahaya Islam di tengah masyarakat kota yang sibuk. Masjid-masjid yang dulunya sepi mulai dipenuhi jamaah yang ingin mendengarkan ceramah beliau. Seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Asrori merasa perlu untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mempersatukan umat dalam beribadah. Pada tahun 1990-an, beliau mendirikan majelis zikir dan sholawat al-hikmah. Majelis ini bertujuan untuk mengajak umat Islam mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan sholawat. Dengan pengelolaan yang baik dan bimbingan langsung dari Kiai Haji Asrori, al-hikmah berkembang pesat dalam waktu singkat. Setiap pekan, ribuan jamaah berkumpul untuk melantunkan zikir dan sholawat bersama-sama. Suasana penuh kehusyukan selalu terasa dalam setiap acara yang diadakan oleh majelis ini. Kiai Haji Asrori sendiri yang memimpin zikir, dengan suara yang lembut tetapi penuh keteguhan, membuat hati para jamaah tersentuh. Beliau selalu menekankan pentingnya kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sebagai inti dari kehidupan seorang Muslim. Al-Hikmah tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam. Kiai Haji Asrori mendirikan sekolah dan pesantren di bawah naungan majelis ini, yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak mulia. Dengan visi yang jelas, Kiai Haji Asrori berhasil membawa Al-Hikmah menjadi salah satu majelis zikir terbesar di Indonesia. Dalam perjuangannya, Kiai Haji Asrori tidak luput dari berbagai tantangan. Tidak sedikit pihak yang merasa terganggu dengan keberhasilannya dalam menarik perhatian umat. Beberapa kalangan bahkan mencoba menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan nama baik beliau. Namun, Kiai Haji Asrori selalu menghadapi semua itu dengan kesabaran dan doa. Selain itu, kondisi kesehatan beliau sering menjadi ujian. Kiai Haji Asrori dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengenal lelah dalam berdakwah, sehingga terkadang lupa untuk menjaga kesehatannya sendiri. Meskipun begitu, beliau selalu berusaha hadir dalam setiap kegiatan majelis, karena merasa bahwa umat membutuhkan kehadirannya. Ujian terberat datang ketika beberapa murid dan sahabat dekatnya menghadapi perpecahan pandangan. Namun, Kiai Haji Asrori selalu berhasil menyatukan mereka kembali dengan kebijaksanaannya. Beliau menegaskan bahwa persatuan umat adalah kunci utama dalam menjaga kekuatan Islam. Dengan pendekatan yang lembut tetapi tegas, beliau mampu menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan perpecahan lebih lanjut. Popularitas Kiai Haji Asrori Al-Isyaki semakin meningkat seiring waktu. Beliau sering diundang ke berbagai kota di Indonesia untuk memberikan ceramah dan memimpin zikir. Majelis yang beliau pimpin tidak hanya dikenal di Surabaya, tetapi juga di seluruh Nusantara. Ribuan umat Islam dari berbagai kalangan datang untuk mendengarkan dakwahnya, mulai dari masyarakat kecil hingga tokoh-tokoh penting. Dalam setiap ceramahnya, Kiai Haji Asrori selalu menekankan pentingnya akhlak mulia dan ketulusan hati. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana seorang Muslim berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesannya selalu relevan dengan kehidupan umat, sehingga mudah diterima dan dipraktikkan oleh mereka. Di tengah kesibukan berdakwah,
Kiai Haji Asrori tetap meluangkan waktu untuk murid-muridnya. Beliau sering mengadakan pertemuan kecil dengan para santri dan jamaah, memberikan bimbingan langsung tentang berbagai persoalan agama dan kehidupan. Hubungannya dengan murid-muridnya sangat dekat, sehingga mereka menganggap beliau bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai seorang ayah. Salah satu keistimewaan Kiai Haji Asrori adalah karismanya yang luar biasa. Beliau memiliki kemampuan untuk menyentuh hati siapa saja yang mendengarkan ceramahnya. Banyak orang yang mengaku merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah bertemu dengan beliau. Kata-kata Kiai Haji Asrori selalu penuh hikmah, memberikan harapan dan inspirasi kepada umat. Dalam memimpin zikir, suara Kiai Haji Asrori yang lembut dan penuh penghayatan membuat jamaah merasa dekat dengan Allah. Banyak yang meneteskan air mata saat mengikuti zikir yang beliau pimpin, merasakan kehadiran Allah dalam setiap lafaz yang dilantunkan. Suasana seperti ini menjadi salah satu daya tarik utama Majelis Al-Hikmah. Tidak hanya itu, Kiai Haji Asrori juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap masalah sosial. Beliau sering menggalang dana untuk membantu masyarakat miskin, membangun masjid, dan mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Baginya, dakwah tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi umat. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, kesehatan Kiai Haji Asrori semakin menurun. Meskipun demikian, beliau tetap aktif berdakwah dan memimpin zikir. Bahkan dalam kondisi sakit, beliau tidak pernah berhenti memikirkan umat. Setiap kali diberi kesempatan untuk beristirahat, beliau justru memilih untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah dan umatnya. Kiai Haji Asrori sering memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya. Beliau mengingatkan mereka untuk menjaga persatuan umat, meneruskan dakwah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pesan-pesan ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi para pengikutnya, yang hingga kini terus mereka amalkan. Pada tahun 2009, Kiai Haji Asrori wafat dalam usia 62 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam di Indonesia. Ribuan jamaah menghadiri prosesi pemakamannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Meskipun beliau telah tiada, ajaran dan semangat dakwahnya tetap hidup melalui Majelis Al-Hikmah yang terus berkembang. Sepeninggal Kiai Haji Asrori, Majelis Zikir dan Sholawat Al-Hikmah tetap menjadi salah satu pusat dakwah Islam terbesar di Indonesia. Para murid dan pengikutnya melanjutkan visi dan misi beliau dengan penuh semangat. Mereka menjaga tradisi zikir dan sholawat yang telah beliau wariskan, sekaligus mengembangkan program-program sosial yang beliau rintis. Makam Kiai Haji Asrori di Surabaya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam dari berbagai daerah. Banyak yang datang untuk mendoakan beliau sekaligus memohon inspirasi spiritual dari sosok yang mereka hormati. Ziarah ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga ajaran Islam yang beliau sampaikan. Hingga kini, nama Kiai Haji Asrori Al-Isyaki tetap harum di kalangan umat Islam. Ceramah-ceramah dan zikir yang beliau pimpin masih sering diputar dan menjadi sumber inspirasi. Banyak yang mengatakan bahwa meskipun Kiai Haji Asrori telah tiada, kehadirannya tetap terasa melalui ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki adalah teladan bagi kita semua tentang bagaimana seorang Muslim dapat memberikan kontribusi besar bagi umat. Dengan ilmu, akhlak,
dan kepeduliannya, beliau berhasil membangun warisan dakwah yang abadi. Kehidupan beliau mengajarkan kita bahwa ketulusan dan kerja keras selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Semangat Kiai Haji Asrori dalam berdakwah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Warisan beliau adalah bukti nyata bahwa dakwah yang dilakukan dengan hati akan selalu dikenang oleh umat. Kisah hidup Kiai Haji Asrori adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang dalam kebaikan. Melalui Majelis Al-Hikmah, ajaran beliau tetap hidup dan terus menerangi jalan umat Islam. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan menjadikan kita sebagai bagian dari umat yang terus menjaga dan mengamalkan ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki adalah seorang ulama yang telah meninggalkan jejak luar biasa dalam dakwah Islam di Indonesia. Kehidupan beliau mengajarkan kita bahwa keikhlasan, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama adalah kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Meskipun beliau telah tiada, warisan yang ditinggalkannya terus hidup melalui majelis zikir dan sholawat al-hikmah, yang tetap menjadi cahaya bagi umat Islam hingga hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Kiai Haji Asrori dan meneruskan semangat beliau dalam menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Melalui dakwah yang dilakukan dengan hati, kita berharap Islam dapat terus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Akhir kata, mari kita doakan agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan tempat terbaik bagi Kiai Haji Asrori di sisinya. Semoga kita juga diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan dakwah dan menjaga ajaran Islam di tengah masyarakat. Amin.